Iya, langsung diminum saja, tegas orang tersebut. Seperti permintaan Fani, dia harus melihat langsung Fatimah meminumnya. Tangan Fatimah mengambil cup es berukuran tinggi itu. Warnanya hijau dan terasa dingin di tangan. Bibir Fatimah terbuka. Dia membaca doa sebelum makan dan saat akan meminumnya tiba-tiba pintu kembali terbuka. Apa itu? Teriak seorang perawat jaga yang sedang keliling mengontrol setiap kamar pasien. Hanya es alpukat, jawab orang berpakaian putih. Nggak boleh ya. Pasien hanya boleh minum dan makan dari menu rumah sakit. Nggak boleh dari luar. Ini sudah peraturan rumah sakit Albiru. Kalau mau membawa makanan luar, izin dulu ke bagian jaga. Tegas perawat itu agak galak. Loh, jadi ini bukan tambahan menu? Tanya Fatimah kaget. Orang tersebut tak lagi menjawab pertanyaan Fatimah. Dia mengambil cup es alpukat dengan cepat. Jangan sampai dia meninggalkan barang bukti di tempat. Lalu segera keluar dari kamar tadi. Tunggu, kamu staf baru ya? Perawat itu menyusul ikut keluar kamar. Dia baru sadar rasanya orang yang dia temui tadi asing. Meski orang tersebut menggunakan masker. Sayangnya orang tersebut tak lagi terlihat jejaknya. Tiba-tiba menghilang dan entah kemana. Perawat tadi sampai kebingungan sendiri. Namun akhirnya dia memilih melanjutkan pekerjaannya saja. Neng, kok kayaknya tadi ada suara ramai ya? Tanya Nenek Kanti baru keluar dari kamar mandi sambil membetulkan ciput yang menutupi rambutnya. Oh, nggak tahu Nek. Tadi ada staf yang nganterin minum gitu. Tapi ternyata bukan menu dari rumah sakit. Makanya ada perawat datang ke sini. Oh, kok bisa gitu ya Neng? Tunggu ya, Nenek mau sholat dulu. Iya Nek. Setelah Nenek Kanti sholat, kini giliran Fatimah yang memilih sholat di atas tempat tidur. Kepalanya masih sering terasa nyeri dan Fatimah lebih nyaman sholat di atas tempat tidur saat ini. Hingga akhirnya Misbah kembali dari masjid. Mengucapkan salam lalu duduk di kursi. Mas, aku mau cerita. Cerita apa Neng? Fatimah langsung cerita tentang jus alpukat tadi. Membuat Misbah terdiam dan berpikir dalam. Siapa ya Neng orang tersebut? Kenapa malam-malam beri es? Nggak tahu Mas. Aku takut ada sesuatu di dalam minuman itu. Gumam Misbah cemas. Semakin banyak keganjilan, semakin Misbah resah dan sangat ingin mengetahui masa lalu Fatimah. Sementara di luar, orang tersebut sudah sampai di mobil Fani. Kemarahan Fani kembali meluap. Dia gagal untuk kesekian kalinya. Kamu tuh tahu nggak aku udah harus balik ke Jakarta. Seharusnya malam ini semua masalah ini kelar. Ark, gimana ini? Geram Fani sampai menepak sandaran kursi yang ada di depannya. Aku akan tetap di sini. Aku akan cari cara untuk melenyapkannya. Nggak bisa. Kamu ikut aku. Kalau aku nggak balik, mereka akan curiga. Hening beberapa saat. Keduanya berpikir lebih dalam. Habislah kita semua kalau sampai rahasia ini terbongkar. Tapi untung saja Fatimah hilang ingatan. Kurasa kita aman untuk beberapa waktu ke depan. Selama ingatannya belum pulih. Ucap orang di sebelah Fani menenangkan. Iya aku tahu. Nggak perlu kamu kasih tahu pun aku udah tahu. Tapi tetap saja aku cemas, dengus Fani sambil melipat tangannya depan dada. Sebaiknya kembali saja ke hotel. Besok ke Jakarta. Lusa kamu harus sudah berada di kantor Albiru Kosmetik. Fani menghembuskan nafas kasar. Fatimah memang diberikan amanah menjadi CEO di salah satu perusahaan milik Albiru Group. Mobil itu akhirnya melaju pergi.
membawa Fanny yang masih resah dan tak bisa tidur malam itu. Hari ini Fanny akhirnya sampai di Jakarta. Dia langsung meminta Anthony menemuinya di Villa Albiru yang berada di luar kawasan Albiru, tempat tinggal keluarga Fatimah. "Imah, aku benar-benar lega akhirnya kamu balik." Anthony merentangkan tangan dan langsung memeluk istrinya itu. "Aku kangen," manja Fanny menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Anthony. "Aku lebih kangen lagi, sayang." Anthony memegang dagu Fanny dan menatap wajah itu. Namun cepat-cepat Fanny memalingkan muka dan menggandeng tangan Anthony masuk ke dalam villa. "Sayang, kenapa nggak langsung ke mansion Albiru? Semua keluarga pasti menantimu. Aku sedang ingin di sini. Hanya berdua denganmu." Fanny menarik tangan Anthony hingga keduanya sama-sama berada di tempat tidur. "Aku pun maunya hanya berdua denganmu, sayang. Tapi kan kamu sendiri yang bilang kalau semua keluargamu sangat dekat. Aku takut mereka mengira kita ada masalah sampai nggak ke sana." Benar juga. Baiklah, malam ini kita makan malam di sana," putus Fanny. Malamnya Fanny sudah siap dengan gamis yang biasa dipakai Fatimah. Tubuh Fanny rasanya tegang. Dia akan berhadapan dengan keluarga besar Fatimah. "Fanny, kamu udah biasa berada di mansion Albiru. Ingat dari kuliah kamu udah biasa diajak Fatimah ke sana dan sering bertemu keluarganya. Ayolah jangan panik. Biasa aja," ucap Fanny pada kaca. Berusaha menenangkan dirinya sendiri. Setelah merasa lebih tenang dan nyaman, mereka akhirnya pergi ke mansion Albiru. Beberapa belas menit di perjalanan, mobil memasuki gerbang utama kawasan Albiru. Detak jantung Fanny terasa lebih kencang. Mereka melewati barisan penjaga yang baru saja selesai memeriksa mobil mereka. Mobil terus melaju melewati kawasan Albiru yang luas. Taman-taman indah, air mancur bahkan danau buatan. Barulah setelah itu nampak barisan mansion mewah milik keluarga Fatimah. Satu kawasan itu dihuni oleh semua keluarga Albiru. Tak ada orang luar. Dari generasi pertama sampai sekarang Fatimah cicit di generasi kelima. "Ayo sayang," Anthony mengulurkan tangannya saat sampai. Udah sampai." Fanny kaget melihat mobil sudah berhenti tepat di mansion utama Albiru. "Iya, tuh ada Mama dan Papa." Fanny mengangguk lemah. Dia bersiap berakting saat keluar dari mobil. Mama ceria dan Papa cakrawala sudah menunggu. Mata sang mama berkaca. Ini kali pertama Fatimah meninggalkan keluarga sampai berminggu-minggu. Tentu saja sangat kangen. "Mama." Fanny segera memeluk Mama ceria. "Kamu sehat, Imah?" "Mama kangen." "Imah juga kangen banget," cebiknya manja. Kok Papa dilupakan?" tanya Papa cakrawala pura-pura ngambek. "Papa juga dong." Fatimah langsung salim tangan papanya. Anthony ikut salim pada mertuanya itu. Tak lama muncul Fatah juga. Bahkan semua sepupu Fatimah datang. "Ayo masuk, kita makan malam ya," ajak Mama ceria bahagia. Senyumnya merekah indah. Kepala pelayan dan semua barisan pelayan yang memakai seragam biru itu sudah berbaris rapi dan menyiapkan semuanya di ruang makan yang luas bak istana. Sayangnya malam ini nggak semua keluarga kita berkumpul. Haidar, Haura dan yang lain sudah berada di Jepang. Sebagian lagi keluarga kita harus berbagi tugas ke Eropa dan Amerika untuk mengurus bisnis. Sepertinya semua sangat sibuk ya, Pak, celetuk Anthony. "Iya, ini karena sebagian sepupu mama kalian harus menunggu para buyut yang harus dirawat intensif di rumah sakit Albiru di Jepang. Makanya yang lain repot menghandle semua perusahaan kita." Anthony mengangguk mengerti. Andai para buyut keluarga ini sehat saja,
mereka semua sudah repot mengurus perusahaan yang cabangnya ada di mana-mana. Apalagi kalau sampai sesepuh keluarga sakit keras, tentu semua panik. Hidangan akhirnya tersedia. Fanny menikmati makanan mewah itu sambil mengobrol dengan keluarga. "Ma, aku dan suamiku izin ya. Kami ingin tinggal di villa saja," ucap Fanny hati-hati. Anthony bahkan agak kaget dengan ucapan Fanny. Karena tak ada pembicaraan sebelumnya tentang ini. "Loh, kenapa?" Mamanya kaget. "Pengen ada suasana yang beda aja, Ma," elak Fanny. "Imeh, kan kamu tahu tempat paling aman di kawasan ini. Penjagaan ketat di sini. Semut aja masuk kawasan ini harus ninggalin kartu tanda pengenalnya," celetuk Fatah heran. "Iya, aku tahu. Tapi kan villa juga ada penjaganya. Aku ingin punya suasana baru aja, Ma," rengek Fanny. "Aduh, gimana ya? Mama cemas kalau kalian tinggal di luar kawasan ini. Tony, Imah, kita ini keluarga pebisnis. Ada saja orang yang berniat buruk yang tujuannya biasanya ingin menguasai Albiru Group. Kalau kalian tinggal di villa, keamanan nggak seketat di sini. Iya, villa nggak dirancang jadi tempat bertahan. Beda dengan kawasan ini yang udah dirancang oleh kakek buyut kalian jadi tempat perlindungan dari musuh," lanjut Papa Cakrawala. "Ah, itu kan dulu, Pak. Waktu di zaman kakek buyut emang nggak aman. Tapi sekarang kan beda. Siapa yang berani dengan keluarga kita?" sergah Fanny. Orang tuanya diam. Namun Fanny terus meyakinkan. Hingga akhirnya Mama dan Papa Fatimah setuju. "Mbak Imah, padahal malam ini jadwal Aruni setoran hafalan Al-Quran sama Mbak loh," ucap Aruni, sepupu Fatimah paling kecil. Aruni masih sekolah di kelas 7. "Iya, Darren sama Khalid juga," celetuk keduanya yang masih sekolah di kelas 9. Fanny tersenyum kikuk. Menyimak hafalan Al-Quran. Haduh, bagian ini adalah bagian dari Fatimah yang tak bisa dia tiru. "Gimana ini?" Fanny mengeluh dalam hati. Kebingungan menjawabnya. Di tempat lain. Malam ini Misbah memilih pulang ke sebuah kamar kontrakan. Tubuhnya lelah, setelah tadi yakin kalau Fatimah aman bersama Nenek Kanti, Misbah berjalan pulang. Dia menyewa sebuah kamar di kos-kosan yang berada tak jauh dari rumah sakit. Hanya berjalan sekitar beberapa belas menit dia sampai. Di kamar itu baju-baju yang dibawa dari pulau tergeletak di baskom. Dia belum sempat mencuci. Misbah memilih mencuci baju dulu, namun matanya menatap tas kain warna hitam. Satu-satunya barang milik Fatimah yang tetap dibawa adalah pakaian pengantin. Misbah ragu untuk memegang baju milik Fatimah. Rasanya tak enak harus melihat pakaian perempuan lebih detail. Tapi akhirnya Misbah ambil juga. Dia melihat jengkal demi jengkal pakaian indah itu. "Masya Allah, ini permata asli apa KW?" gumam Misbah tak paham. Sebelumnya saat di pulau dia tak terlalu memperhatikan detail pakaian pengantin mewah itu. Hingga akhirnya Misbah memeriksa bagian dalam. Di bagian label nama, tertulis kode dan nama butik. Butik Albiru. Ini satu-satunya petunjuk. Aku harus ke sana. Tapi di mana ya? Misbah langsung mengecek ponselnya. Mencari nama butik Albiru di Maps. Ternyata butiknya cukup banyak. Cabangnya ada di berbagai kota. Besok aku akan ke butik Albiru yang ada di Surabaya. Misbah tersenyum sumringah. Dia merasa menemukan titik terang. Semoga setelah ini kamu bisa balik ke keluargamu, Neng. Atau ke suamimu. Lirih Misbah merasa agak sedih saat menyebut suami. Misbah melipat kembali pakaian pengantin itu.
Memasukkan ke dalam sebuah paper bag besar lalu lanjut pergi mencuci pakaian. Tiga sepupu Fatimah yang paling kecil itu benar-benar membuat Fanny kesal. Meski Fanny tetap menampilkan wajah penuh senyuman. Menyimak bacaan Al-Quran. Kemampuan tiga sepupu Fatimah yang masih sekolah itu bahkan jauh di atas Fanny. Ketiganya sudah rampung hafalan 30 juz sementara Fanny sholat pun malas apalagi mau menghafal. Fanny pernah mencoba menghafalnya di saat dulu kuliah dengan Fatimah. Sengaja karena niatnya ingin meniru semua keseharian Fatimah. Tapi tak satu ayat pun bisa lekat dalam pikirannya hingga dia memilih menyerah. Aruni, Mbak Imah masih lelah. Kan abis jalan-jalan keliling Eropa, terus Mbak Imah juga pernah operasi bulan kemarin, bujuk Anthony akhirnya setelah melihat Fanny hanya diam. Iya benar, Runi. Mbak lelah banget, Fanny menampilkan wajah meringis kelelahan. Kasihan Mbak, mau panggil bibi pelayan nggak? Biar dipijat, tawar Darren, kakaknya Aruni. Oh, nggak usah. Biar nanti pelayan di villa aja yang pijit ya. Tolak Fanny masih tersenyum dan mengelus hijab Aruni. Kalau gitu biar kita setoran hafalan Al-Quran sama Mama ceria aja ya. Kan yang lain lagi di Jepang semua. Usul Khalid yang usianya sama seperti Darren, hanya beda beberapa bulan. Iya. Kompak Aruni dan Darren. Fanny menarik nafas lega. Tarikan nafasnya sangat pelan agar tak terlihat apapun. Ma, aku mau ke kamarku sebentar ya. Kangen pengen lihat kamarku, pamit Fanny. Iya sayang, angguk Mama ceria. Sayang, aku temani ya, ucap Anthony yang sebenarnya kikuk kalau sendirian di tengah keluarga Fatimah. Tenang. Aku sendiri nggak apa-apa kok, Fanny cepat-cepat pergi dari ruang makan itu. Langsung menuju lift dan naik ke lantai 3. Tentu saja Fanny sangat hafal setiap sudut mansion itu. Semenjak kuliah dia terlalu sering menemani Fatimah pulang bahkan menginap di kamar Fatimah. Sampai di kamar, Fanny kembali tersenyum penuh kemenangan. Dia menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur yang empuk. Ah, benar-benar menyenangkan jadi konglomerat. Lirikan mata Fanny langsung mengarah ke ruang ganti pakaian. Dia melangkah ke arah sana, membuka semua laci. Hingga menemukan brankas tersembunyi. Fanny langsung mengeluarkan buku catatan milik Fatimah. Membuka brankas dengan kode yang ada di buku. Hah, berhasil. Yes, aku memang keren banget. Keke Fanny senang. Fanny langsung membuka tasnya. Memasukkan semua koleksi perhiasan milik Fatimah. Dia beraksi dengan bebas karena memang kamar adalah privasi. Tak ada kamera CCTV yang akan jadi buktinya. Lagi pula semua perhiasan itu memang milik Fatimah. Takkan ada yang menyangka bahwa bukan Fatimah yang mengambil perhiasan. Aku adalah Fatimah, jadi semua perhiasan ini emang milikku, hahaha. Fanny tertawa puas sambil menatap kilau berlian langka yang ada di tangannya. Kalau dijual berapa miliar nih? Tas milik Fanny jadi penuh oleh perhiasan. Cepat-cepat dia menutup brankas itu lalu keluar dari kamar. Sayang, kita balik yuk, ajak Fanny. Anthony sedang duduk di ruang keluarga setelah mereka selesai makan malam. Para sepupu Fatimah sedang setoran hafalan pada Mama ceria. Sedang papanya sedang menerima telepon penting di ruangan sebelah. Sekarang. Iya dong, jangan kemalaman. Ya udah, kita pamit dulu. Keduanya langsung pamit dan keluarga mengantarkan mereka sampai teras. Hati-hati ya, Imah. Jangan lupa kabari kami kalau udah sampai villa, ucap mamanya. Iya Mama, insya Allah, ucap Fanny menirukan ucapan Fatimah. Mama, Papa,
Juga semua sepupu Fatimah melambaikan tangan ke arah mobil yang melaju pergi. Mama merasa ada yang kurang kalau Imah nggak di sini. Keluh Mama ceria, kini wajahnya sedih. Kita terbiasa sejak dulu nggak ada yang berpencar. Semua keluarga berkumpul di kawasan ini. Papa juga nggak rela Imah tinggal di villa, tapi Imah kekeh sama keputusannya. Mama sama Papa nggak merasa janggal. Tanya Fatah. Maksud kamu apa, Fatah? Ya sama Imeh. Mama merasa Imah agak berbeda. Seolah dia menjauh dari kita semua. Tapi kita nggak mungkin curiga dengan keluarga sendiri kan? Apa ada laporan ancaman atau penekanan pada Imah dari bodyguard, Fatah? Nggak ada, Ma. Fatah menggelengkan kepala. Fatah merasakan ada yang aneh, tapi masalahnya instingnya tak sejalan dengan laporan yang mereka dapat. Laporan keamanan dari bodyguard Fatimah, semua aman terkendali. Tak ada masalah apapun. Kalau gitu mungkin Imah memang ingin merasakan suasana yang berbeda, Ma. Fatah, tolong minta penjagaan diperketat di sekitar villa. Jangan sampai ada yang mencoba mengusik pewaris Albiru. Siap Papa. Oh ya, Mama sampai lupa. Kita telepon keluarga yang lagi di Jepang. Kita harus tahu perkembangan kesehatan para buyut kalian, celetuk Mama ceria. Fatah dan yang lainnya akhirnya kembali masuk ke dalam mansion. Melakukan panggilan video call dengan keluarga mereka yang berada di Tokyo. Sementara di jalan, Anthony mengerutkan kening. Dia melihat kilauan berlian yang muncul dari tas Fanny. Bagian ujung resleting tas tak tertutup rapat. Sayang, itu apa? Tanya Anthony. Fanny langsung melihat ke arah tunjuk Anthony. Untuk sesaat Fanny gelagapan. Cepat-cepat dia mengambil tas yang tadi dia letakkan di samping tubuhnya. Tas itu langsung dia gendong. Bukan apa-apa, sayang. Oh ya, besok aku mulai masuk kantor. Fanny mengalihkan pembicaraan. Mau barengan atau gimana, sayang? Kayaknya masing-masing aja deh berangkatnya. Karena kita beda arah. Takutnya kamu jadi telat. Ya udah, sayang. Aku nurut aja. Anthony tersenyum dan mendaratkan bibirnya di jemari tangan Fanny. Beberapa belas menit di perjalanan, mereka akhirnya sampai villa. Bi, tolong bawakan kopi hitam ya. Pinta Anthony pada pelayan. Baik tuan muda. Mau dibawa kemana? Ke kamar aja. Anthony dan Fanny akhirnya naik ke lantai atas. Fanny segera meletakkan tasnya di atas meja rias, lalu buru-buru ke kamar mandi. Dia sudah sedari di mobil tadi menahan buang air kecil. Tak lama saat Fanny di dalam kamar mandi, pelayan datang membawa kopi yang diminta Anthony. Makasih ya. Ada lagi tuan muda? Nggak ada. Pelayan itu masih berdiri di sana dan Anthony memilih beranjak menuju balkon membawa kopinya. Kamu boleh pergi, seru Anthony. Baik tuan muda.